Bab 102, Akal Bulus Ustazah Arumi. Sifa merasa pinggangnya sedikit pegal, sementara Ilham menghidangkan lauk yang sudah ia masak untuk makan siang mereka. Sungguh banyak masakan yang Ilham masak. Kenapa Ilham pintar sekali memasak seperti chef saja? Sifa kan jadi makin cinta dan gemas pada suaminya. Ayo sayang kita makan, ajak Ilham. Mas rajin amat sih masakin aku. Mana masakannya enak semua lagi? Mas nggak tega adek kecapean, jadi mas masakin aja. Sekarang makan yang banyak ya, supaya bunda dan calon anak-anak ayah sehat. Kalau disinggung soal itu, aku jadi ingat sama salah satu di antara ketiga bayi kita ada yang lemah. Mas, aku nggak mau deh sampai kehilangan anakku. Positif aja sayang, banyak berdoa pada Allah. Karena doa seorang ibu sangat mustajab bagi anak-anaknya. Aku selalu mendoakan mereka, Mas. Alhamdulillah, sekarang makan yang banyak. Soal pekerjaan rumah biar Mas yang kerjain. Kalau adek mau kerjain boleh kok. Asal kalau udah capek jangan maksain. Perut adek udah makin besar dan akan sangat kerepotan karena akan terasa berat. Iya sih, Mas. Jangan pernah tergoda sama Ustazah Arumi ya, pinta Sifa. Kenapa jadi bahas dia, sayang? Ya, aku takut aja. Aku kan cuma mantan santri nakal, bahkan perubahan aku belum 100%, makanya takut aja Mas akan kembali sama dia. Sayang, dengerin Mas baik-baik ya. Sejak awal Mas udah menaruh hati sama kamu, sejak kita sering diajak Abi menghadiri pengajian di masjid. Saat itu usia Mas sudah 17 tahunan, lalu Mas dipondokin hingga di usia 18 tahun Mas berhasil jadi ustadz. Setelah jadi ustadz Mas kuliah lagi selama 4 tahun dan alhamdulillah jadi sarjana agama, hingga Mas mutusin buat kembali ke Ponpes Al-Akbar lagi. Iya, jujur Mas sempat melupakan kamu, dengan melamar Ustazah Arumi di mana saat itu kami masih sama-sama nyantri. Tapi karena Mas dulu hanya santri biasa terus nggak tahu berhias wajah, cupu hehe. Masya Allah kalau ingat itu, Mas itu merasa kepedean tapi saat itu Mas niatnya baik karena Mas sayang sama Ustazah Arumi. Jadi saat itu Mas sayang sama kamu tapi Mas sayang juga sama Ustazah Arumi. Cuma Arumi menolak Mas. Mas masih ingat, bahkan Mas diminta oleh dia untuk ngaca. Padahal saat itu Mas udah nyiapin semua. Itu kalau nggak salah Mas dikit lagi lulus jadi ustadz deh dan dia juga udah mau lulus buat jadi ustazah. What, lagian kenapa cupu sih? Kenapa nggak dandan yang ganteng? Berarti dia udah ilfil duluan sama Mas. Mas emang nggak peduli saat itu, Umi udah suruh pakai soft lens tapi Mas belum tahu caranya. Kenapa sekarang malah ganteng begini? Ini biasa kali sayang, Mas cuma berusaha rapi aja, merubah penampilan supaya enak dilihat. Sebenarnya Mas tuh udah ganteng dari dulu, tapi karena nggak tahu dandan jadi awut-awutan deh hehe. Malas sayang, lagian gantengnya Mas cuma buatmu. Mas tuh langsung berubah ketika Mas balik ke Malang dan diminta Abi Lukman untuk melamarmu. Alhamdulillah sekarang makin ganteng dong. Abisnya kan aku cintai, sayangi dan aku rawat kayak Malika si kedelai hitam hehe. Kayak iklan kecap, deh hehe. Emang hahaha. Udah yuk, makan dulu, Mas. Ayo sayang. Entah rasanya Sifa malah bersyukur ketika Allah malah menghadiahkan Ilham untuknya. Sifa yakin, sangat berat di awal ketika harus menerima kenakalannya saat itu. Di mana Sifa suka kabur dari Ponpes, kemudian hal lain yang membuat Ilham pusing karena tingkahnya. Namun saat ini Nasya yakin akan sesuatu kenapa Ilham sangat sabar menghadapinya. Itu karena Ilham pernah mengalami masa sulit dulu ketika keberadaannya tak dihargai dan diremehkan, hanya karena penampilannya yang tak seperti sekarang. Maka pengalaman itulah yang terus ia tanamkan untuk membawa cintanya kembali pulang. Ilham yang selalu menyebut namanya dalam doa akhirnya mampu menorehkan kebahagiaan untuknya. Aku beruntung loh.
Allah itu maha baik. Dengan caranya yang indah, Allah mematahkan hati Mas Ilham. Terus Mas Ilham akhirnya tetap jadi sama aku. Kesayanganku hanya untukku, bukan Ustazah Arumi. Harusnya dia sadar, ini semua udah jalannya, kenapa dia masih mengusik hidup Mas yang udah bahagia bersamaku, ungkap Siva. Nggak usah dipikirin dek, yang penting Mas udah hidup bersama orang yang tepat, yang bisa menerima Mas apa adanya, nggak bisa berantem, bisanya marahin adek doang, ucap Ilham. Jangan ngomong gitulah, Mas, bukannya sebagai pasangan suami istri itu harus saling melengkapi, saling memahami. Bagiku Mas Ilham adalah suami terbaikku. Apalagi Mas dengan sabarnya mau membimbing aku untuk mengenal agama Allah, ketika aku jauh dari Allah. Masya Allah, kamu udah semakin memahami fitrah seorang muslimah. Sayang, semoga segera istiqomah ya, nakal boleh, sombong jangan. Ish, udahlah nggak mau aku kalau ingat masa jahiliyahku jadi malu sendiri. Mana dulu tiap mau balapan pakainya rok panjang, abis balapan langsung pakai celana short, Masya Allah, enak loh, tapi ingat neraka itu panas. Yang penting udah mau mengurangi kenakalannya. Insya Allah Mas gantengku, amin istri nakalku, istri solehaku. Hihihi, sementara itu, Azlan tengah memandangi foto ia bersama keluarganya ketika masih lengkap. Rumah mewahnya itu sebentar lagi akan terasa ramai lagi ketika Nasya mau diajak tinggal bersamanya. Ia akan tetap mengizinkan Nasya mengajar, dengan diantar jemput oleh pengawalnya nanti. Papa, Mama, Rai, sebentar lagi aku akan menikahi seorang ustazah. Aku akan menjaga amanah Mama sebelum meninggal untuk memiliki istri yang soleha. Karena wanita soleha adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Itu yang Mama katakan saat Mama masih ada. Aku sendirian saat ini Ma. Untungnya Tuhan mengenalkan aku pada Rai. Bukan Rai, Ustadz Ilham. Aku paksa dia untuk jadi adikku, Ma. Bukankah aku sudah gila hahaha. Aku nggak peduli. Aku sangat menyukai dia. Karena dia sangat mirip Rai. Andai Mama sama Papa masih ada, pasti Mama akan memeluknya. Ma, monolog Azlan, dan saat ini pemuda itu meletakkan foto kenangan ketika kedua orang tuanya masih ada. Tak terasa air mata menetes membasah pipi, terisak merasakan kesepiannya selama ini. Namun sesaat ia kembali menguatkan hatinya untuk tetap bertahan demi perusahaan yang sudah diamanahkan olehnya. Makanya Azlan ingin menikah agar suatu hari keturunannya bisa membantunya mengurus perusahaan miliknya. Sementara itu, malam ini Ilhak tak mengajar karena sudah bertukar dengan Ustadz Gala yang harusnya mengajar pagi. Sebelum hari pernikahannya tiba, Ustadz Gala masih menyempatkan diri untuk mengajar, karena ia merasa tak bisa begitu saja meninggalkan kewajibannya. Bi ngajar dulu ya, sayang. Cepat kembali ya, Bi. Tapi kenapa Bi jadi kedapatan ngajar malam, bukannya biasanya Mas Ilham? Bi minta tukar sayang, kayaknya Mas Ilham mau menghindari Ustazah Arumi. Ya udah, semangat ngajarnya ya, Bi. Bi pergi ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan si manis Ustadz Gala begitu sumringah untuk mengajar malam ini. Apalagi sebentar lagi resepsi mereka akan dilangsungkan di gedung yang sudah disewa oleh Pak Nizam, papanya Dr. Akira, istrinya yang usianya jauh lebih tua darinya. Assalamualaikum, ucap Ustadz Gala dijujukan Ilham. Waalaikumsalam, saya minta materi hari ini. Oh, ini, hari ini makna sama keterangan, melanjutkan saja, ya? Iya, Mas Ilham. Ya sudah, saya permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehingga Ustadz Gala beranjak ke kelas santri untuk mengajar kembali. Namun ketika Ustazah Arumi berniat menyapa, rupanya ia salah alamat akibat yang dilihatnya bukanlah Ustadz Ilham malahan Ustadz Gala. Ustazah Arumi langsung balik kanan bersembunyi sebelum dirinya kepergok Ustadz Gala.
Tadi itu bukannya Ustazah Arumi, apa perasaanku aja ya? Gala berniat untuk melihatnya namun ia mengabaikannya, lebih memilih menuju kelas karena santri sudah menunggunya. Fiu, ternyata Ustadz Gala, beraninya kamu menghindariku, Mas. Gerutu Arumi merasa kesal sehingga segera berjalan dengan langkah gontai menuju ke rumahnya. Namun pucuk dicinta ulam pun tiba, Ilham tengah membeli sesuatu ke koperasi, karena Sifa sedang ingin makan mie instan dan telur, sehingga Ilham membelikannya. Mas Ilham, ucapnya sumringah, sehingga gadis itu merapikan penampilannya supaya terlihat lebih rapi, gegas menghampiri Ilham yang baru saja keluar dari koperasi. Masya Allah, Ustazah, ada apa kok kaget gitu, Mas? Nggak apa-apa, saya permisi dulu. Mas Ilham beli apa? Beli mie. Ya ampun sampeyan makan mie, apa Sifa nggak masakin sampeyan? Sebentar ya, saya ada ayam geprek buat Mas Ilham. Hah, nggak usah, Ustazah, ini Sifa yang mau. Saya masih banyak lauk kok dijujukan, kila Ilham. Mas Ilham sombong ya, nggak boleh loh nolak pemberian orang lain. Ilham menghela napas, sehingga terpaksa menunggu Arumi yang masuk ke toko untuk mengambil ayam geprek yang dimaksud. Tak lama gadis itu kembali datang seraya membawa ayam geprek yang ada. Ini Mas, dimakan ya. Makasih, Ustazah. Arumi saja nggak apa-apa, biar lebih akrab Mas. Maaf, tapi saya nggak bisa terlalu akrab dengan sampeyan. Arumi sungguh geram ketika perlakuan manisnya malah diabaikan oleh Ilham. Hanya saja ia harus bersabar, demi bisa menyapa pria yang sangat ia cintai. Pujaan hatinya, yang menjadikan alasan terbesarnya kembali semangat menginjakan kaki di pondok. Oh begitu ya, baiklah, nggak apa-apa kok, semoga suka sama ayam gepreknya. Makasih ya, sama-sama Mas. Segera Ilham berjalan dengan tergesa hingga harusnya Arumi ingin bicara lagi, namun belum sempat. Ketika ia merasa bingung, maka bertemulah dengan Ustadz Malik yang juga ingin ke UB membeli mie instan. Dari mana, Mas Ilham? Oh, abis beli mie, sampeyan mau kemana? Mau beli mie juga? Oh ya udah, ini saya ada ayam paket ayam geprek, sampeyan mau? Loh, kenapa dikasih ke saya? Saya mau makan mie sama Sifa. Jadi kayaknya lebih selera makan mie daripada ini, ucap Ilham seraya menyodorkan ayam geprek itu sehingga Ustadz Malik menerimanya. Oh ya udah, makasih ya. Sama-sama, saya duluan nggih. Saya juga mau kejujukan saja, nggak jadi beli mie hehe. Hehe, ya sudah kita bareng aja. Boleh, sehingga keduanya kini kejujukan bersama. Ilham berharap Arumi tak melihatnya, karena akan menyinggung perasaannya jika ia tahu. Sementara berharap ayam geprek itu dimakan oleh Ilham. Karena Arumi sudah minta amalan dari Kiai Sepuh untuk mendoakan makanan itu hanya akan berefek jika Ilham yang memakannya. Jika orang lain tak akan ada efeknya. Beruntung Ilham memberikannya pada Ustadz Malik. Semoga ayam geprek itu akan dimakan sama sampeyan ya, karena ada doa di dalamnya Mas. Satu suapan saja sudah cukup membuat Mas Ilham kelepek-kelepek sama aku. Tapi, gimana kalau nggak dimakan ya? Sudahlah setidaknya kamu sudah berusaha, harap Arumi dengan sumringah.